Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam Renungan Harian GKI Kebon Jati bersama saya, Coren. Pada kesempatan ini kita akan merenungkan tema Tetap Setia di Tengah Perjalanan. Dengan ayat bacaan yang mendasari renungan diambil dari Matius 24 ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Kita telah melewati hampir separuh tahun 2025. Pertengahan tahun seringkali menjadi momen yang tepat untuk berhenti sejenak dan melihat ke belakang. Mengingat bagaimana kita telah berjalan sejauh ini dan juga menatap ke depan, mengarahkan hati dan langkah menuju penyelesaian yang setia. Namun bagi sebagian dari kita, titik ini bisa terasa sangat berat. Harapan di awal tahun mungkin belum terwujud. Target rohani, pelayanan, studi, kerjaan, atau bahkan relasi bisa jadi tidak berjalan sesuai dengan rencana kita, dan kita mulai bertanya, masih kuatkah aku melanjutkan? Atau bahkan, apakah semua ini sia-sia? Yesus mengingatkan dalam Matius 24 bahwa hidup sebagai pengikutnya tidak akan selalu mudah. Akan ada tantangan, godaan, akan keputusasaan yang mencoba menghalangi langkah-langkah kita. Namun janjinya tetap teguh. Orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Bertahan, bukan berhenti. Dalam Matius 24, Yesus sedang berbicara kepada para muridnya tentang akhir zaman. Masa yang penuh tantangan, penyesatan, dan penderitaan. Namun prinsip yang ia ajarkan tetap relevan untuk setiap musim hidup kita. Keselamatan bukanlah tentang awal yang spektakuler, melainkan tentang kesetiaan hingga akhir. Kesetiaan adalah bukti bahwa iman kita bukan sekedar emosi sementara, tetapi komitmen yang tumbuh melalui relasi yang hidup dengan Kristus. Bertahan tidak selalu berarti menang dalam segala hal, tapi tetap percaya dan berjalan, walau langkah kita terseret. Bahkan ketika tidak ada sorak-sorai, tidak ada hasil yang terlihat, kesetiaan di mata Tuhan sangat berharga. Tuhan tidak memanggil kita untuk menjadi sempurna, tapi untuk setia. Ia tidak menuntut kita untuk harus selalu kuat, tapi Ia ingin kita selalu mengandalkannya. Jika hari ini kita merasa lelah, ingatlah bahwa kekuatan kita diperbarui saat kita berharap kepadanya. Yesaya 40 ayat 31. Lalu, mengapa kita harus tetap setia? Pertama, karena Tuhan kita setia terlebih dahulu. Sebab kasih setianya besar atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Mazmur 117 ayat 2. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Di saat kita merasa sendiri, sebenarnya Ia tetap menopang. Lalu yang kedua, karena perjalanan iman adalah proses yang panjang. Seperti yang kita ketahui, Musa memimpin selama 40 tahun. Atau seperti Paulus yang berlayar, penjara, dan terus memberitakan Injil hingga akhir hidupnya. Iman sejati bukan tentang lari cepat, melainkan maraton rohani. Lalu yang ketiga, karena buah kesetiaan tidak selalu tampak segera. Apa yang kita tabur di bulan Januari mungkin baru akan berbuah di akhir bulan Desember. Kesetiaan menuntut kita untuk percaya sebelum melihat. Lalu apa yang bisa kita lakukan di titik ini? Yang pertama, refleksikanlah diri kita sendiri. Apakah aku masih berjalan dalam rencana Tuhan? Apa yang membuatku lelah atau ingin berhenti? Lalu pembaruan komitmen kita. Jangan menunggu semuanya sempurna untuk kembali berkomitmen. Tuhan menghargai langkah kecil yang setia. Dan perkuat relasi rohani kita. Melalui doa, firman, dan komunitas rohani, kita memperoleh kekuatan baru untuk melanjutkan perjalanan. Selalu ingat tujuan akhir kita, keselamatan, sukacita kekal, dan perkenanan Tuhan adalah upah bagi mereka yang tetap setia.
Lalu, apakah aku tetap setia menjalani panggilan Tuhan di tengah tantangan? Dan langkah kecil apa yang bisa kita lakukan hari ini untuk terus bertahan dalam iman? Pertanyaan itu adalah pertanyaan yang harus kita jawab masing-masing. Tuhan memberkati kita semua. Amin.